Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Gemar Online hari ini 19 Mei 2025. Saya akan membagikan berkat yang saya terima dari renungan hari ini yang terambil dari 2 Tesalonika pasal 1. Surat ini adalah surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Tesalonika. Paulus menulis bersama Silvanus dan Timotius. Akan saya bacakan mulai ayat 1. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudaraku, dan memang patutlah demikian karena imanmu semakin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Bapak Ibu Saudara, jelas dari yang kita baca bahwa kehidupan Paulus dan jemaat di Tesalonika yang bersinergi, di mana Paulus sebagai pemimpin jemaat di Tesalonika sangat bersyukur akan kehidupan iman dan kasih dari jemaat di Tesalonika saat itu. Surat Paulus ini ditulis pada saat Paulus ada di Korintus. Paulus dan rekan-rekannya yaitu Silvanus dan Timotius mengatakan wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena apa? Karena Allah telah menjawab doa-doa Paulus untuk jemaat Tesalonika. Kalau kita melihat mundur dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10, surat Paulus kepada Tesalonika yang pertama, di situ dikatakan, Paulus berkata demikian, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Lanjut ke ayat 12 dari 1 Tesalonika pasal 3. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Itu doa-doa Paulus dan rekan-rekannya untuk jemaat Tesalonika. Dan Allah telah menjawab doa dan harapan Paulus seperti yang kita baca di dalam surat 2 Tesalonika. Pasal 1 ayat 3b. Dan Paulus mengatakan demikian, dan memang patutlah demikian. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena imanmu semakin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Dalam teks aslinya bukan hanya sekedar dikatakan bertambah imannya, tetapi kata bertambah itu bisa juga berarti melampaui ekspektasi atau harapan Paulus. Iman dan kasih jemaat di Tesalonika telah begitu bertumbuh, bahkan melebihi dugaan dan harapan Paulus sebagai pendiri jemaat Tesalonika. Yang kedua, bagaimana kehidupan Paulus dan jemaat Tesalonika boleh menjadi kemuliaan bagi Allah. Yang kedua, bermegah atas apa yang telah Tuhan lakukan. Di ayat 4 dikatakan, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Di sini dikatakan kami sendiri, yaitu Paulus dan rekan-rekannya. Memang yang mengalami pertumbuhan iman adalah jemaat Tesalonika. Yang beriman kuat adalah jemaat Tesalonika. Tetapi Paulus tidak lupa bahwa yang memberikan pertumbuhan terus-menerus adalah Allah.
Ada kuasa yang tidak kelihatan yang terus menopang jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika adalah jemaat milik Allah. Sebab itu Paulus bermegah kepada Allah. Paulus menyebut jemaat Tesalonika adalah jemaat-jemaat Allah. Apa yang Paulus megahkan dari jemaat Tesalonika? Dari ayat 4 tadi dikatakan, ketabahanmu dan imanmu. Kata ketabahan cenderung bersikap pasif, seolah-olah sebuah keadaan diam, tidak melakukan apa-apa. Dari teks bahasa Yunani tepatnya memakai kata bertahan. Jadi kata ketabahan itu dari teks Yunaninya adalah kata bertahan. Dalam kata bertahan bisa berarti melindungi diri dari serangan, godaan-godaan atau hal-hal negatif. Kata bertahan juga bisa berarti tidak menyerah, tetap teguh dan berkeras hati. Jemaat Tesalonika tetap teguh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Walaupun mengalami aniaya, penindasan, mereka tidak menyerah dan melindungi diri dari ajaran-ajaran yang menyesatkan dengan semakin giat dan berlimpah dalam pekerjaan iman dan dalam kasih di antara sesama jemaat Tuhan. Ayat selanjutnya dikatakan di ayat 5. Dikatakan demikian, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Paulus juga menghibur jemaat Tesalonika bahwa ada keadilan penghakiman Allah. Jemaat Tesalonika yang bertahan dalam iman dan melimpah dalam kasih, walaupun mereka mengalami aniaya dan penindasan. Mereka yang menderita karena Injil, mereka yang menderita karena mengikut Kristus, mereka tetap bertahan bahkan bertumbuh dalam iman dan kasih-Nya. Mereka adalah jemaat yang layak disebut warga kerajaan Allah. Mereka layak untuk menjadi warga kerajaan Allah dan masuk dalam kerajaan Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mempelajari jemaat Tesalonika adalah jemaat yang menerima Yesus pada saat mereka mengalami aniaya. Hidup mereka semakin bertumbuh di dalam penganiayaan dan penderitaan, dan juga oleh serangan ajaran-ajaran sesat. Di mana di situ Paulus juga selalu berdoa untuk jemaat agar iman mereka bertumbuh, kasih mereka juga semakin melimpah. Dan Tuhan yang Maha Kasih itu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan tetap bertahan dalam iman yang teguh. Itu bisa juga kita aplikasikan dalam hidup kita saat ini. Hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan banyak mengalami aniaya dan penderitaan. Karena kita hidup di zaman yang semakin jahat, di mana kita harus bisa bertahan, mempertahankan diri dari serangan-serangan kuasa gelap, keinginan-keinginan dunia yang hendak merebut dan menggoyahkan iman kita. Jika kita tetap hidup dekat dengan Tuhan, tetap memegang teguh iman percaya kita, maka hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Di mana jika sebagai jemaat umat Tuhan, kita hidup dalam ketaatan, ketekunan atas pimpinan imam-imam ataupun pemimpin rohani kita, untuk kita tetap bertekun dalam iman dan kasih kita, maka kehidupan kita sebagai jemaat boleh menjadi ucapan syukur dan kemegahan bagi pemimpin-pemimpin rohani kita, dan juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tetap setia kepada Tuhan. Mungkin kita dalam pergumulan hidup, apapun yang kita hadapi, mungkin kita dalam
sakit penyakit, dalam keadaan yang sesak, janganlah kita menjadi gugur iman kita. Kita meninggalkan apa yang dulu kita lakukan. Mungkin kita dulu pelayanan tekun. Sekarang karena suatu masalah yang menimpa kita, kita menjadi lemah dan kita meninggalkan apa yang dulu kita lakukan. Janganlah kita lupa akan kebaikan dan berkat Tuhan yang telah kita terima di waktu-waktu yang lalu. Baiklah kita selalu mengucap syukur dan membuat pemimpin rohani kita mengucap syukur akan kehidupan kita. Dan Allah bangga dan dimuliakan akan kehidupan kita sebagai jemaat Allah. Jangan lupa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keadaan penindasan, kesedihan, kesukaran, ada tangan Tuhan yang kuat yang tidak terlihat, selalu menyertai dan menopang kita, asal kita tetap percaya. Dan iman kita tumbuhkan dengan setia membaca firman Tuhan dan menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menutup saya akan persembahkan satu pujian, bila ku hitung-hitung. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapa-Ku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Mari kita seperti jemaat Tesalonika, walaupun banyak penganiayaan dan penindasan, iman mereka semakin bertumbuh, kasih mereka semakin melimpah di antara sesama jemaat, dan kehidupan mereka menimbulkan ucapan syukur dalam diri pemimpin jemaat dan membawa kemegahan bagi nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kau telah memberikan kami pelajaran agar kami mencontoh kehidupan jemaat di Tesalonika, yang imannya semakin bertumbuh, kasihnya semakin melimpah dalam menghadapi penganiayaan dan penderitaan. Iman mereka tidak gugur, iman mereka tidak hancur, melainkan mereka tetap setia kepada Allah. Mereka tetap mengingat, oh Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka tetap menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, yang akan membawa jemaat-jemaat Allah masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal, di mana itu adalah sebagai upah bagi orang yang rela menderita karena kerajaan Allah, karena nama Yesus Kristus.
Oh Tuhan, tolong kami, setiap pendengar Kemar maupun kami sendiri. Biarlah Engkau Tuhan memberikan kepada kami senantiasa mengingat segala berkat-berkat dan kebaikan-Mu yang telah kami terima yang tidak terhitung. Dan kami senantiasa mengucap syukur, merasakan kehadiran-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tangan-Mu yang kuat selalu menopang dan menyertai kami. Berikan kami Roh Kudus, selalu mengingat bahwa Allah telah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus akan menyertai kami sampai akhir zaman. Dan kami mau hidup seperti jemaat Tesalonika, membanggakan pemimpin rohani kami, memuliakan nama Tuhan, dan kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan semangat bergemar. Tuhan